Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam bahagia buat anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa belajar bersama via daring ya, walaupun kita belum bisa face to face karena pandemi, tetapi kita harus tetap semangat dan produktif dalam pembelajaran ini. Tentunya kita memanfaatkan via daring ya. Oke, pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan bahwa saya Fani Ruusul Masail ya. Alhamdulillah saya diberi tugas untuk mengampu pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya untuk kelas 7. Tentu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sudah tidak asing lagi ya anak-anak, karena di SD sudah atau di MI sudah diajarkan materi ini. Pada kesempatan ini ya, Ustadz ingin menyampaikan materi-materi ya terkait dengan PPKN pada pertemuan pertama dan sekaligus mengenalkan ya muatan-muatan yang akan kita pelajari lebih dalam di pembelajaran daring di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila ya, ini kita akan nanti mempelajari ya, karena ini bangunan ya bangsa atau negara sebelum kemerdekaan diupayakan sampai kemudian hari ini. Apa jadinya bangunan yang berdiri tanpa dasar atau fondasi? Perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya dilakukan dengan mempersiapkan dasar negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti materi berikut ini ya. Anak-anak, jadi latar belakang perjuangan bangsa itu dilalui oleh janji kemerdekaan dari Jepang ya untuk Indonesia tentunya. Kemudian dalam perumusan Pancasila atau proses perumusan Pancasila ini juga ada beberapa fase ya. Kita juga nanti akan pelajari di PPKN ini. Kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini juga kita akan pelajari lebih dalam ya. Kemudian usulan Pancasila melalui sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dalam merumuskan dasar negara. Di usulan-usulan Pancasila dalam sidang BPUPKI ya, itu ada 3 tokoh yang kita kenal. Yang pertama Mr. Muhammad Yamin, kemudian Profesor Dr. Supomo, ada Insinyur Soekarno. Nanti kita pelajari isi-isi di dalamnya ya secara spesifik agar kita mengetahui lebih dalam. Kemudian proses penetapan Pancasila. Nah, ini nanti kita juga pelajari ya. BPUPKI membentuk Panitia 9. BPUPKI itu apa? Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada proses Panitia 9 ketika menyusun Piagam Jakarta ya. Kita juga akan pelajari itu. Kemudian dalam sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli ada sidang kedua, isinya apa? Nanti kita akan pelajari itu. Ada tanggal 15 dan 16 Juli juga diadakan sidang untuk membahas Undang-Undang Dasar. Kemudian Panglima Jepang mengumumkan pembentukan PPKI ya. 18 Agustus kemudian diganti itu Piagam Jakarta. Itu juga kita akan pelajari lebih dalam. Nah, naskah Piagam Jakarta ya, Anda bisa baca itu ya anak-anakku. Jadi ada kata ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini sila pertama. Ini dalam sebelum naskah Pancasila ya. Jadi ada naskah Piagam Jakarta. Ini Anda bisa baca ya. Nanti
Ini naskah Pancasila yang saat ini ya, yang saat ini itu kita ketuhanan yang Maha Esa ini diganti ya. Kenapa latar belakangnya dan sebagainya itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya dalam materi atau pertemuan selanjutnya. Ini kemudian kita akan mempelajari juga semangat komitmen kebangsaan ya. Anak-anakku, semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Ada nilai kebersamaan dalam bermusyawarah. Musyawarah itu harus dengan akal sehat ya, dengan hati nurani, mengutamakan kepentingan yang lebih besar ya, dan melakukan pemaksaan, tidak boleh melakukan pemaksaan kehendak, adanya semangat kekeluargaan. Kemudian hasil musyawarah juga harus diterima dengan baik. Ini nanti kita akan pelajari lebih dalam ya, kita analisa dengan kondisi-kondisi kita saat ini ya, pada posisi kita sebagai pelajar misalkan ya. Oke, itu cukup dari Ustadz. Terima kasih. Yang jelas terus ikuti dan jangan patah semangat, tetap harus bahagia, semangat dan produktif di era pandemi ini. Sekian dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.